di CF Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini di mana saya bakalan melanjutkan tutorial pemrograman PHP dasar, yaitu di mana kita bakalan masuk ke CRUD. Jadi saya jelaskan dulu. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Jadi di mana kita akan menginput, membaca, memperbaharui, dan menghapus. Jadi itu ya teman-teman. Oke, yang paling pertama nih, silakan teman-teman buka Visual Studio Code, kemudian buka latihannya, Tdocs PHP dasar. Oke, di sini kita buat. Oke, jadi di sini ya kita ini drag and drop, kita buat satu folder yang namanya CRUD, dimana di dalamnya ada index.php, kemudian ada function.php, kemudian dimana ada insert.php, kemudian ada update.php. Oke, jadi ini ya teman-teman. Kemudian nanti ada lagi nih ya, ada satu yang namanya delete. Ini untuk sementara ya, delete.php. Oke, jadi di sini ada 5 file, yaitu function, index, insert, update, dan delete. Oke, jadi ke-5 file ini bakalan kita gunakan untuk untuk tutorial pada kali ini. Nah, sekarang untuk teman-teman nih, kita kerja di index dulu. Atau sebelum itu deh, sebelum itu gimana kalau misalkan kita buka localhost/phpMyAdmin. Tapi jangan lupa ya teman-teman, untuk sum-nya itu dijalankan. Nah, dijalankan. Di sini saya sudah jalan. Ini udah running MySQL database dan Apache web servernya udah jalan. Nah, ini adalah tampilan phpMyAdmin dan ini secara default terinstall pada saat kita nginstal sum-nya. Jadi ketika teman-teman nginstal sum itu udah pasti ini ya, udah pasti include dengan phpMyAdmin-nya. Oke, nah di sini kita bakalan buat satu database. Silahkan klik new yang ada di sini. Kemudian di sini kita buat siswa. Kita ketik di sini nama database-nya siswa, kemudian create. Untuk tabelnya di sini kita buat tb_siswa. Yang pertama itu yang kita butuhkan adalah ID, kemudian NIS, kemudian nama _siswa. Jadi untuk pembuatan field atau name atau field kolomnya itu tidak boleh menggunakan spasi teman-teman, harus menggunakan underscore atau garis bawah. Oke, nama siswa, kemudian kelas, kita tambah satu lagi deh, tambah satu alamat atau jenis kelamin ya, alamat aja, alamat. Oke, ini ID, kita checklist AI-nya atau auto increment. NIS-nya kita rubah jadi varchar, karena kenapa? Ini tidak bakalan diolah, kita kasih 25. Kemudian nama siswa varchar saya kasih 128. Untuk kelasnya varchar juga kita kasih 25. Kemudian untuk alamat kita varchar 255. Nah, kemudian jangan lupa kita tekan save. Oke, sekarang kita sudah punya satu tabel ya teman-teman. Nih, satu tabel di mana ada TB siswa. Oke, sekarang untuk di bagian function, file function ini func-nya yaitu adalah function. Ini saya kasih besar dulu ya tulisannya ya. Kita kasih 16. Oke, biar teman-teman lihat. Silahkan teman-teman buka PHP seperti ini.
Di sini saya bakalan buat dulu yang namanya hostname. Variabel hostname kita kosongkan dulu, kita copy sampai 4 kali. Kemudian di sini username, kemudian di sini password, kemudian di sini database. Oke, sudah ya teman-teman. Ini hostname-nya apa? Localhost. Itu sudah pasti ya. Root, passwordnya kita kosongkan. Database-nya apa tadi? Nama database-nya adalah siswa. Sekarang kita buat nih, $con sama dengan mysqli_connection. Ini yang paling pertama kita panggil adalah $hostname, kemudian $username, kemudian $password, kemudian $database. Nah, ini nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini apa saja yang bisa kita isi oleh mysqli_connect. Yang pertama itu adalah hostname-nya, sudah pasti. Yang kedua username, password, database. Port dan soketnya itu bisa diisi, bisa tidak juga ya. Tapi yang wajib diisi ya keempat variabel ini. Keempat variabel ini ya teman-teman. Ini juga enggak. Password itu kenapa kita kosongkan tergantung dari teman-teman. Kalau misalkan pada saat ini enggak bisa ini ya. Jadi pada saat kita mau login, apakah dia membutuhkan password atau tidak, itu kalau misalkan pertama ya teman-teman, membutuhkan password atau tidak itu, atau kita bisa lihat di sini user account. Nah ini, kalau di sini salah satunya ada yang kalau yang ini dia yes, berarti teman-teman silakan isi passwordnya, tergantung dari password teman-teman yang berikan. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut nih. Database siswa kita sudah buat, tabel siswa juga kita sudah buat, ya. Nah, sekarang kita coba dulu nih. Kita coba di sini di indeks. Di indeks kita bakalan panggil dengan cara include. Include apa? Function. Kutip, jangan lupa kutipnya. function.php. Ini ya. Coba di sini kita vardam. Saya bakalan vardam di indeksnya yaitu $con atau koneksi. Sekarang di sini kita buka localhost/php dasar. Ini php dasar. Kemudian di mana? Di crud. Oke. Sekarang ini ada nih. Dia apa nih? Connection error 0. Oh, berarti tidak ada error ya. Atau untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa inspect elemen, kemudian network. Ini kita reload. Kita bisa reload. Dan kita bisa lihat lagi. Responnya ini ya. Kita ke network, kemudian klik yang bagian ini. Kemudian pilih respon. Connection error 0. Errornya 0 juga. Semuanya 0 ya teman-teman. Server infonya muncul ya. Server version muncul juga. Semuanya berjalan dengan baik ya teman-teman. Nah, sampai klien infonya ini adalah muncul juga. MySQL ND 7428. Oke, berarti ini tandanya sudah muncul teman-teman. Oke. Sekarang kita kembali ke codingan. Nah, di sini kita buat nih tanda seru seperti ini. Buat HTML.
data siswa. Oke, nah sekarang di sini bagaimana kalau kita kasih H1 atau H2 deh. H2 kemudian data siswa. Di bawahnya kita buat tabel, teman-teman. Tabel untuk menampilkan data siswa dari data siswa dari database. Yang paling pertama itu ada yang namanya t-head. Kita buat t-headnya dulu, kemudian tr, kemudian dalam tr ada th. Th-nya kita butuh nomor. Kemudian kita butuh apa lagi ya? Kita butuh nis. Kita copy saja, kita duplikat, kemudian nama, kemudian kelas ya, kelas, kemudian apa lagi tadi? Kelas alamat. Oke. Kelas kita duplikat, alamat. Oke. Kemudian di bawah t-head ada t-body, yaitu isinya. Kita tr juga. Kita tr. Di dalam tr ada td. Kita duplikat sampai 1. Kemudian ini kelas 11 IPA 1. Kita pakai angka Romawi. Alamatnya Makassar. Jadi ini ya. Nanti kita bakalan sediakan action di bagian belakang, tapi itu belakangan ya teman-teman. Belakangan, setidaknya kita bisa menampilkan data dulu. Ini masih secara manual, jadi ketika kita reload, nah munculnya seperti ini. Oh ya, jangan lupa nih, di bagian tabelnya kita kasih bordernya 1. Gitu kita reload, nah munculnya seperti ini ya teman-teman. Oke, data siswa ini dan lain segala macam udah. Gimana kalau kita ini isi manual dulu? Silahkan pilih insert. ID tidak usah diisi ya teman-teman, dia bakalan terisi otomatis ketika kita insert data. Isinya 2008 bebas ya teman-teman. 83 Fatur Rahman, kemudian 11 IPA 1 Makassar. Kemudian yang kedua ada siapa lagi nih? Ada 020095 gitu, kelasnya IPA 2 dan alamatnya Makassar juga. Ini kemudian kita go. Jadi sudah terinput ya. Kalau kita lihat di browse, ini sudah ada 2 data ya teman-teman. Sudah ada 2 data. Tapi kenapa di sini belum muncul? Nah, itu dia pertanyaannya ya. Sekarang baru nih kita pengen tarik datanya dulu. Kita masuk ke codingan. Nah, di sini kita seperti ini teman-teman. $get data, kita buat variabel dulu. Get data sama dengan mysqli_query. Yang paling pertama apa dulu nih? Koneksinya dulu, $con. Itu yang paling. Kemudian ada perintah MySQL, yaitu select bintang from, apa nama tabelnya? tb_siswa. Ini. Jadi artinya apa nih? Tolong hubungkan saya ke koneksi ini, localhost, di mana username-nya root, passwordnya kosong, database-nya siswa. Tolong koneksikan saya ke database ini. Kemudian tolong tampilkan select bintang from. Artinya itu tolong tampilkan seluruh data yang ada di
tabel tb underscore siswa, gitu ya. Jadi kalau kita vardam, ada yang namanya vardam untuk memperlihat vardam get data ini. Kalau kita reload, nah ada nih muncul nih numros tuh, berarti ada 2 data nih di dalamnya, ya kan? Cara nampilkannya gimana? Cara menampilkannya seperti ini. Kita tidak tampilkan seperti ini, tapi di sini di bagian TR ini kita buka PHP, kemudian biasanya itu saya menggunakan for each kemudian $get data. Kita berikan inisialnya nih, kita kasih inisial GD, dan ini kita ganti jadi -2 seperti ini, dan di bawah penutup TR ini kita n for each titik koma. Nah, oke ya. Sekarang kalau misalkan di sini kita vardam $GD inisialnya ya, $GD itu kalau kita reload, nah baru nih muncul nih semua nih, ID, NIS, kemudian nama siswa, kelasnya, alamatnya, kemudian data keduanya sama juga, ID-nya, NIS-nya, nama siswanya, kelasnya, kemudian alamatnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah sekarang seperti ini teman-teman. Gimana cara menampilkannya? Jadi ini kalau misalkan kita reload, ini ada 2 nih, tapi data saya semua, karena kenapa? Itu di input manual. Oke, sekarang ini kita isi dulu nih NIS-nya. Cara ngisinya gimana? Ini adalah PHP echo. Kalau bagi teman-teman yang baru join di sini, silahkan yang bingung dengan sintaks seperti ini, silahkan teman-teman nonton video-video sebelumnya, video pengenalan dan lain-lain segala macamnya di playlist ini. Oke, sekarang ada $GD, kita panggil inisialnya, kemudian NIS. Nama tabelnya apa tadi? Nama fieldnya adalah NIS. Ini ya, NIS. Kemudian yang kedua kita PHP echo $GD nama underscore siswa. Kemudian ada kelas dan ada alamat. Sama juga nih, kayak gini. PHPP $GD underscore kelas. Ini PHPP $GD alamat. Jadi pada saat kita reload, nah ini sudah benar nih. Fatur Rahman, Andito, kelasnya IPA 1, IPA 2. Tapi ada yang aneh nih, nomornya nih. Kalau misalkan kita kasih 2, wah semuanya ikut 2. Semuanya ikut 2 ya teman-teman. Nah cara ngatasinnya, teman-teman silakan buat satu variabel baru, yaitu $i, bebas ya, sama $i sama dengan 0 titik koma. Kemudian di sini silahkan teman-teman PHP echo $i plus plus seperti ini. Biar kenapa? Biar nambah nih teman-teman. Biar nambah. Begitu kita reload, udah. Oh sorry. Jadi bukan 0 ya, tapi 1. Karena kenapa? Dimulai dari angka 1. Oke, 1, 2. Sudah berurut nih. Gimana kalau kita tambah? Oke, sekarang kita tambah. Di sini
Kita tambah 18.02.00.84 Rahmat, kelasnya 11 IPA 1 Makassar Goa. Kita tambah lagi 1 2018.02.00.93 ini, kemudian 11 IPS, kita kasih IPS Makassar. Kita go, kita reload ya. Silakan tekan Ctrl Shift R bagi pengguna Windows. Kalau pengguna MacBook silakan tekan Command Shift R. Dia sudah masuk nih ya teman-teman, sudah masuk. Rahmat, Andito, Safira, sama Fatur. Oke, nah sekarang gimana nih Kak? Ini untuk read data nih, kita sudah lakuin ya. Kalau untuk update data, untuk insert dulu deh, atau create data. Nah, caranya itu silahkan teman-teman buat di bawah sini ya. Kita kasih BR dulu, kita kasih A, linknya itu ke insert.php. Kita di sini tambah data. Oke, di sini kita kasih BR, gitu kita reload. Ada nih ya teman-teman. Wah, kita kasih duplikat satu lagi. Oke, ini sudah ya. Ini ada tombol nih tambah data. Begitu kita klik, wah masih kosong. Karena kenapa? Di insert data ini masih kosong memang. Nah sekarang seperti ini, sama saja nih. Kita tanda seru, tambah data siswa. Di sini kita kasih H2, tambah data siswa. Kemudian di bawahnya kita buat tabel deh. Kita buat tabel. Kemudian langsung saja kita di sini TR. Kemudian untuk ininya kita TD, kita kasih 3 ya. Kemudian kita kasih nis. Ini kita pakai input, tipenya teks, name-nya nis, value-nya kita kosongkan. Ya, ini kita bisa duplikat dengan cara, kalau pengguna Windows silahkan Ctrl Shift D. Kalau untuk MacBook silakan Command Shift D. Ya, ada berapa? Ada 5 ya yang bakalan kita ini. Nis, nama siswa, nm_siswa, kemudian kelas, nis, nama, kelas, alamat ya. Oh iya, ada 4, cuma 4, sorry, ini kelebihan nih. Kelas, alamat. Oke. Ini jangan lupa juga nih dirubah nih, kelas, kemudian alamat. Oke. Nah di sini sebelumnya di sini saya lupa nih, kita buat form dulu, metodenya post. Seperti yang sebelumnya kita pernah pelajari ya teman-teman. Di bawah sini kita simpan seperti ini. Dan jangan lupa saya buatkan button submit, name-nya itu insert, kemudian simpan data. Kita save, kita reload ini ya, insert. Nah jadinya seperti ini.
Oke. Sekarang seperti ini, teman-teman. Di sini actionnya nggak ada ya. Kita bakalan tampilkan di sini, atau kita bakalan proses di file yang sama. Jadi jangan lupa dulu kita include tuh php include func.php. Biar apa? Biar koneksinya terhubung ya, biar terkoneksi dengan database-nya. Sini kita php, kemudian di bawahnya sini kita seperti ini dulu deh. Kita vardam dulu. Vardam $_post. Seperti ini. Kita reload. Ini masih kosong nih, teman-teman. Karena kenapa? Nah, belum ada yang dikirim. Oke, kita kirim dulu deh. 2018 020099. Siapa ya? Bagus ya. Kemudian kelasnya IPS 1. Kemudian di sini kita kasih Makassar. Begitu kita simpan, oh ada nih. Ada ya. Ada NIS, NM siswa, kelas, alamat, ada semua ya, terkirim ya. Nah, sekarang seperti ini caranya, teman-teman. Di sini $query siswa sama dengan, biasanya saya buat seperti ini. Insert into tb_siswa. Value-nya apa? Value-nya di sini yang paling pertama kita isi 0. Yang kedua kita isi tuh yang namanya tadi apa? $_post. Nah, ini hati-hati nih, teman-teman ya. Ini hati-hati nih. Atau paling gampang gini deh. Kita buat NIS sama dengan $_post kurung kerawal, kemudian di sini NIS. Ini kita copy jadi 4, duplikat jadi 4 ya. NM siswa, kemudian kelas, kemudian alamat. Ini di sini NM_siswa. Ini disesuaikan ya sama yang ini nih. Ini $_postnya nih. Yang kalau kita mau ambil siswanya, nama siswanya yang ini. Ya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Kalau nggak paham, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Kelas, kemudian alamat. Di sini kita isi $NIS, kemudian di sini $NM siswa, kemudian di sini $kelas, kemudian di sini kutip $alamat. Nah, di sini kenapa 0? Karena kalau kita perhatikan database-nya, isi tabelnya, yang paling pertama itu ada ID, teman-teman. Dan ID-nya ini adalah 0. Ya kan? Nah, cara nginsert datanya itu bisa menggunakan seperti ini, atau langsung ke values. Itu bisa. Ini kurang S ya, sorry. Values bisa. Kalau seperti ini, yang singkat seperti ini, yang jelas di sini berurut, teman-teman. Jangan sampai kebalik. Cara perhatikannya apa? Cara perhatikannya gimana? Nah, kita lihat di sini nih, apa yang paling pertama? ID. Kemudian NIS, kemudian nama siswa, kemudian kelas, kemudian alamat. Jadi itu ya. Jadi ini sama nih. ID, NIS,
nama siswa, kelas, dan alamat. Oke. Nah, di sini kita berikan nih if jika dolar, oh sorry, ini kita belum proses nih, baru kita kasih lagi nih insert data sama dengan mysql i_query. Nah, di sini kita panggil nih $con, $query siswa. Udah nih. If baru nih insert data, kita kasih pesan ya. Jika $insert data sama dengan true, berhasil artinya ya. Kita kasih echo nih. Echo, kemudian kita buat script deh. Kita buat JavaScript gini. Nah, ini script language, karena biasanya saya gunakan ini kalau di PHP natif ya. Kemudian window alert. Nah, kemudian di sini data berhasil ditambahkan. Kemudian di sini window location href sama dengan kutip, di sini kita jadi index.php, kemudian kita tutup /script. Nah, seperti ini ya. Jika dia berhasil, kalau tidak, udah netap dia. Nah, seperti ini ya untuk sederhananya. Sekarang kita coba nih. Kita coba dulu nih. Jangan lupa di reload. Data berhasil ditambahkan. Karena kenapa? Ya emang benar. Tapi masih kosong. Di sininya juga kosong pastinya. Tuh kan? Kosong. Kenapa kosong? Saya sudah hapus ya, teman-teman. Di sini kita hapus. Hapus. Tanda kutipnya kita hapus ya. Karena kalau kita seperti ini. Kita coba reload, habis tambah data. Wah, ada yang error nih teman-teman. Insert 4546. Nah, ini langsung terbaca nih teman-teman. Makanya di sini dia bermasalah nih. Cara ngatasinnya kayak gimana? Kita pakai ini. Jika iset $post insert seperti ini kita copy deh, kita copy masuk nih, kita reload lagi. Sorry, kita save. Udah, artinya jika ada $post insert, jalankan ini. Kalau nggak ada, ya jangan dijalankan. Nanti munculnya error seperti ini. Kita reload lagi. Oke, udah hilang. Sekarang di sini kita ulang. 2018 020099. Ini 11 IPS 1 Makassar. Kita simpan data. Wah, nggak jalan ya. Berarti ada errornya nih teman-teman. Kalau kita reload, apakah dia datanya masuk? Oh, enggak. Errornya kira-kira di mana nih teman-teman? Errornya kira-kira di sini nih. Coba kita kasih tanda kutip dulu. Ini kita kasih tanda kutip. Ini juga kita kasih tanda kutip. Karena kenapa?
Kalau kita lihat tadi ya di sini. Oke, ini kita reload. Kita input ulang. Kemudian kelasnya 11 IPS 1, kemudian Makassar. Kita simpan. Wow, data berhasil ditambahkan. Oke, ada nih. Insert sudah berhasil. Ya kan, teman-teman? Sekarang gimana kalau kita buat update? Oke, kita buat update nih, teman-teman. Untuk sementara kita buatnya kayak gini. Kita buat di sini, kita tambahkan TH-nya 2 ya. Ada khusus untuk update dan ada khusus untuk delete. Oke. Nah, sekarang kalau untuk di sininya kita kasih 2 juga. Apa ya? Nah, ini kita hapus dulu nih, teman-teman, isinya nih. Kita hapus isinya. Yang terakhir itu kan untuk delete ya. Jadi di sini silakan buat link ref, kemudian di sini delete.php. Jangan lupa nih dikasih get, yaitu ID sama dengan, jangan lupa php echo $GD ID. Kita kirim ID-nya melalui get. Itu nggak jadi masalah ya. Sekarang untuk yang kedua, ini sama. Kita ngirimnya ini sama. Cuman di sini kita ganti jadi update. Ini update dan ini delete. Begitu kita reload, ada nih, ada untuk update, ada untuk delete, ya kan? Oke. Nah, sekarang yang paling pertama itu adalah kita pengen update nih. Kita pengen update ini dulu deh. Nah, tapi belum ada nih. Nah, oke, sekarang kita masuk ke update. Sama aja nih, kita copy bagian insert, kita copy semua. Silakan di blok semua ya, Ctrl A, kemudian Ctrl V. Di sini kita rubah jadi update. Ini update. Kemudian di sini, nah ini dia nih teman-teman. Yang di sini, ini kita harus seperti ini. Sebenarnya bukan hal yang rapi untuk dalam pemrograman, tapi untuk teman-teman belajar bisa ya. Jadi caranya itu seperti ini teman-teman. Kalau kita pengen tahu gimana cara untuk update data, silakan kita update edit di sini ya. Ini kita rubah namanya jadi alamatnya jadi Makassar. Kita go. Ada nih teman-teman. Update set alamat. Ini ya. Kita update nih. Nah, kita simpan di sini dulu. Ctrl V. Oke, sekarang kita tarik datanya dulu. Di sini get data sama ya, sama dengan mysqli_query. Nah, di sini kita buat satu variabel, yaitu adalah ID siswa, sama dengan $_get kurung awal ID ya. Udah, getnya dari mana? Ini nih, satu nih ya. Oke, sekarang seperti ini. Query-nya udah kita kemudian di sini kutip seperti ini, kemudian select bintang from tb_siswa where ID sama dengan $ID siswa. Ini ya. Nih.
Jangan lupa kutipnya. Nah, setelah didapat, kita rubah nih $result siswa sama dengan mysqli underscore fetch underscore asosiatif. Kenapa saya menggunakan asosiatif? Karena ini lebih mudah, karena bagi saya itu kalau asosiatif dia berdasarkan nama fieldnya teman-teman. Jadi ini NIS, nama siswa, kelas. Oke ya. Nah sekarang di sini dia kita tampilkan $get data. Kita fetch. Begitu kita reload dulu. Oke. Masih kosong nih, belum ada isinya. Mestinya di sini terisi data sesuai ID yang kita kirim. Caranya gimana? Di bagian value kita php echo aja. php echo $result siswa, yang dimana kita bakalan tampilkan NIS. Ini sama nih teman-teman. Ini bisa di copy, pastekan di sini, pastekan di sini, pastekan di sini. Ini kita rubah jadi update. Ini juga kita rubah jadi update biar nggak bingung ya. Di sini kita rubah jadi update. Nah ini nanti nih belakangan ya. Nah, sekarang ini NIS-nya semua kita rubah jadi nama underscore siswa. Kita rubah jadi kelas. Ini kita rubah jadi alamat. Sekarang kita reload. Nah, udah tampil nih teman-teman ya. Nama saya, NIS, nama, kemudian kelas, kemudian alamat. Yang bakalan kita ganti, kita bakalan update yang ini ya teman-teman. Kita bakalan update yang ini. Tapi sebelum itu jangan lupa nih teman-teman, di bagian sini ini kan, ini bukan insert lagi tapi update. Update tb underscore siswa set ya. Kita kasih set apa nih, NIS sama dengan kutip NIS, koma, itu pakai koma ya teman-teman, koma atau pakai kurung nih ya, koma aja, kita coba dulu nih. Kemudian koma, nama underscore siswa sama dengan kutip nm siswa, kemudian kelas sama dengan kutip $kelas, koma, kemudian alamat sama dengan kutip $alamat. Kemudian terakhir ada where, ID sama dengan $ID siswa. Ini jangan lupa nih dikutip juga nih ya kan. Oke. Ini kita rubah jadi update siswa dan juga update siswa tuh ya. Oke, sekarang di sini update sudah. Update tabel tb underscore siswa set ini sama dengan NIS. Oke, berdasarkan ID. Where itu berdasarkan ya, berdasarkan ID yang kita kirim. Data berhasil di update. Oke. Nah, sekarang kita reload dulu. Nah, ini kita hapus, Rahmannya kita hapus. Kita update, data berhasil diupdate. Oke. Nah, sudah nih, hilang Rahmannya. Coba kita ganti kembali deh, ini si Rahmat. Kita ganti jadi Goa. Kita update. Oke. Nah, berhasil juga teman-teman. Misalkan nih di sini udah naik kelas nih, kita ganti jadi 12 IPA 1. Oke.
berhasil juga nih ini ya teman-teman ya. Sekarang sisa delete. Cara delete-nya yaitu seperti biasa lagi. Kita contoh satu di sini. Nah, ini ada nih, delete from tb_siswa where id, berdasarkan ID-nya. Sama tuh, kita kirim juga ID kan, tapi di sini udah dikirim ID-nya. Di sini itu di bagian index kita sudah kirim ke delete. Sekarang kita tinggal tangkap. Ini tinggal perintah PHP saja, tidak ada HTML. Jadi di sini $id siswa. Jangan lupa functionnya kita include func.php sama dengan $_get id. Ini ya teman-teman. Kemudian di sini query delete sama dengan delete from tb_siswa berdasarkan ID sama dengan kutip $id siswa kutip. Oke, titik koma. Sekarang di sini $delete data sama dengan mysqli_query. Jangan lupa $count-nya koma $query delete. Sekarang di sini if sama aja nih, kita copy aja nih yang ini. Jika dia berhasil, maka berhasil dihapus. Kita rubah ini, kita copy jadi di sini. Oke. Ini sudah ya teman-teman ya. Kalau nggak ada ID-nya berarti dia gagal teman-teman. Karena kenapa? Ya udah. Karena kita udah posisikan nih di sini nih. Atau kita kasih else. Echo-nya kita copy. Gagal dihapus. Seperti itu ya. Sekarang di sini di data siswa kita reload. Kita coba hapus nih yang si Rahmat ya. Kita coba delete. Data berhasil dihapus. Kita oke, lihat, oh udah hilang. Coba kita hapus Tika. Udah hilang. Coba kita hapus Andito. Udah hilang ya. Jadi itu teman-teman. Jadi ini adalah CRUD PHP dasar, dimana tadi ini untuk functionnya kita gunakan sebagai penampungan proses koneksi ke database, yaitu localhost, untuk hostname-nya, kemudian username-nya adalah root. Ini disesuaikan dengan aplikasi local server teman-teman ya. Ini disesuaikan nih hostname-nya apa, kemudian username-nya apa, kemudian dia menggunakan password atau tidak. Kemudian nama database teman-teman yang ingin digunakan itu apa. Kemudian di bagian index untuk penampilan datanya, di mana kita hanya mengetikkan perintah select bintang from tabel tb_siswa. tb_siswa ini adalah nama tabel yang ada di dalam database teman-teman. Jadi kalau misalkan ada banyak database-nya, ya ada banyak tabel di dalam database-nya, silahkan panggil satu persatu atau bisa dipanggil secara bersamaan. Jadi tinggal cukup buat dua seperti ini, kemudian nama tabelnya apa yang kedua yang ingin dipanggil ya. Yang jelas jangan lupa variabelnya jangan disamakan ya teman-teman, diusahakan beda. Kalau misalkan ada dua tabel yang ingin dipanggil. Kemudian di sini kita for each seperti biasa ya. Ini saya gunakan for each untuk melakukan perulangan, untuk melakukan perulangan sesuai berapa data yang ada di dalam tabel tersebut. Kemudian di bagian insert ini dimana yang tadi ada if jika ada $post yang isinya insert,
tolong jalankan perintah ini. Ini sama aja nih, ini di mana $_postNIS dia ada value yang dikirim dari sini. Dia kenapa di sini post? Kenapa di sini post? Sementara untuk di delete itu di sini get. Karena di sini untuk metodenya kita gunakan metode post. Dan di sini kenapa dia kita gunakan get? Karena hanya ID yang kita kirim. Dan sementara di sini ini kan ada banyak, ada NIS, nama siswa, kelas, alamat. Ini adalah data sensitif yang tidak mungkin kita tampilkan ke URL seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian untuk update-nya, oh ya, untuk perintah insert-nya, di mana insert into, tolong tambahkan ke dalam tabel siswa data yang ini yang saya kirimkan gitu kan, yaitu NIS, nama siswa, kelas, alamat yang saya kirimkan. Tolong ditambahkan ke tabel TB_siswa. Nah, kemudian untuk update di sini tolong update TB_siswa yang dimana NIS sama dengan NIS yang saya kirim, nama siswa sama dengan nama siswa yang saya kirim, kelas sama dengan kelas yang saya kirim, kemudian alamat sama dengan alamat yang saya kirim berdasarkan ID yang saya kirim juga. Yang kita kirim itu melalui dari ID-nya ya. Melalui dari ID di sini, ini yang dimana kita sudah tampilkan berdasarkan ID. Jadi tolong tampilkan seluruh data tabel TB_siswa yang ada di dalam TB_siswa berdasarkan ID yang saya kirim. Jadi itu ya. Jadi dimana di akhirnya juga kita update berdasarkan ID yang bakalan kita ID yang kita kirim. Jadi, seperti itu ya. Dan di sini jika update-nya sama dengan berhasil, maka tolong tampilkan pesan ini. Ini adalah JavaScript, bahasa script JavaScript ya. Bahasa JavaScript yang dimana window alert itu yang muncul. Jadi misalkan nih ya, saya rubah jadi 2. Nah, alert ini yang namanya alert. Kemudian kalau untuk window location href-nya itu dimana setelah kita tekan OK, maka kita di redirect atau dikembalikan ke halaman utama, karena di sini kita arahkan ke index.php. Jadi begitu kita tekan OK, ya udah, kita dikembalikan ke halaman utama tadi, index.php. Jadi mungkin cukup sekian teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.